Mas Eko, kita coba mendengarkan penelepon ya, Ya. para pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Ya, selain bersih-bersih, Garuda itu butuh booster ya. Kita ini selalu bersih-bersih setelah kotornya hampir menghancurkan bangunannya sendiri. Padahal itu harusnya setiap saat. Bila bukti-bukti yang dibawa Erik ke Kejagung, hasil investigasi BPK, maka saya jadi bertanya, apakah BPK tidak bisa langsung koordinasi dengan Kejagung hingga harus BUMN yang lapor? Kejagung itu penyerang, bukan kiper, bukan menunggu bola. Jadi apakah ia harus begitu? Apakah KPK tidak bisa masuk ke BUMN? Apakah bila Erik yang lapor, prosesnya bisa cepat dan Garuda bisa diselamatkan? Apakah kerja komisaris di Garuda itu cuma duduk manis, terima gaji puluhan juta? Action Erick Thohir di satu sisi boleh diapresiasi, tapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan-pertanyaan saya tersebut di atas. Mudah-mudahan benar-benar membersihkan, bukan meningkatkan elektabilitas atau ketenaran Erick Thohir sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ya, ini menarik Pak Ondo mengatakan kenapa harus seorang Menteri BUMN yang kemudian melaporkan ke Kejaksaan Agung, kenapa tidak saling berbicara saja lembaga-lembaga negara ini, bagaimana Mas Eko? Ya, kalau kita tarik dari sisi politik pasti banyak macam-macam prediksi. Elektabilitas Erick Thohir yang belum mendekati capres-capres yang lain, wapres yang lain pasti akan dihubung-hubungkan. Tapi apapun itu, saya kira ini langkah yang bagus dari Menteri BUMN. Yang paling penting adalah segera menyelesaikan Garuda ini. Karena kita melihat juga carut-marut nih di Garuda ini. Kalau kita melihat kemarin di kasusnya Pak Emir Sashatta, banyak yang terungkap fakta, kemudian banyak pengamat yang mengatakan juga untuk menyewa sebuah Boeing 777 aja itu per bulan tuh kalau di kisaran dunia gitu kan $750.000 per bulan ya. Tadi yang menarik di bagian sebelumnya Pak Ondo mengatakan apakah tidak bisa antar lembaga negara ini berbicara langsung? Apakah harus seorang Menteri BUMN yang melaporkan baru kemudian proses berjalan? Atau jangan-jangan tadi menurut Pak Ondo ini adalah sesuatu yang kemudian merupakan langkah politis dari seorang Erick Thohir? Ya, ketika Emir Sashatta di sidang di tahun 2019 atau tahun 2000 kalau tidak salah, itu kan sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Artinya 8 tahun di BUI, di penjara di Sukamiskin, kasusnya sudah tentu ditutup oleh KPK. Pertanyaan Pak Ondo tadi, apakah lembaga negara ini tidak langsung bisa berbicara saja ketika misalnya BPK memeriksa, lalu ada temuan, dugaan, ya langsung diberikan entah ke KPK, entah ke Kejaksaan Agung. Itu memang harus ada yang melaporkan seperti itu atau bagaimana? Iya, sebetulnya kan ketika sudah ada dari BPK kan tinggal menindaklanjuti aja, itu kan sudah lengkap berkasnya. Tinggal kemauan kita aja, niatnya kita kemana. Sangat mudah sekali ketika sudah ada bukti-bukti awal yang sudah dilakukan oleh BPK. Nah,